Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang mengikuti secara offline maupun online via YouTube. Hari ini kami BPS akan merilis beberapa indikator terkini, yaitu indeks harga konsumen atau inflasi keadaan bulan Juli 2024, nilai tukar petani, ekspor impor, tingkat penghunian kamar hotel, dan transportasi. Kami mulai dari perkembangan indeks harga konsumen. Inflasi bulan Juli 2024 untuk Provinsi Maluku secara mantuman mengalami deflasi yaitu sebesar 0,82%, dan inflasi year on year Juli terhadap Juli 2023 sebesar 2,71% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,19%. Bila kita cermati perkembangan inflasi dari bulan ke bulan untuk Provinsi Maluku sejak Januari 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu mengalami deflasi 0,82, dan kalau kita bandingkan beberapa bulan sebelumnya April, Mei, dan Juni Maluku mengalami inflasi, dan di bulan Februari dan bulan Maret mengalami deflasi. Selanjutnya kita melihat lebih dalam lagi berdasarkan kelompok pengeluaran. Pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, tembakau mengalami deflasi sebesar 2,19% dengan andil 0,78. Seterusnya juga ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga, kelompok pengeluaran kesehatan, transportasi, informasi komunikasi dan jasa keuangan, dan pendidikan ini tetap. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran makanan dan minuman yang mengalami deflasi yang cukup dalam dengan andil 0,78, ini dipengaruhi juga oleh beberapa komoditas yang akan kami jelaskan selanjutnya. Selanjutnya kalau kita lihat untuk 3 kota atau 3 daerah yang menjadi kota kabupaten inflasi di Provinsi Maluku, kita mulai dengan Kabupaten Maluku Tengah yang mengalami inflasi secara mantuman 0,32% dan inflasi year on year sebesar 2,03, dan inflasi tahun kalender mengalami deflasi 0,32. Kalau kita cermati perkembangan inflasi di Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Januari 2024 itu beberapa bulan Januari, Februari, Maret mengalami deflasi, dan bulan April, Mei, Juni sampai Juli ini mengalami inflasi. Jadi kalau kita melihat secara mantuman ini lebih rendah dibanding dengan bulan sebelumnya, yaitu dari 2,43 menjadi 0,32 inflasi mantuman untuk Kabupaten Maluku Tengah. Dan kalau kita cermati lebih dalam pada kelompok pengeluaran, pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih mengalami inflasi sebesar 0,57 dan dengan andil 0,26. Selanjutnya kalau kita melihat Kota Ambon, untuk Kota Ambon ini secara mantuman mengalami deflasi yang dalam juga 1,53%, namun inflasi year on year masih di atas 3%, yaitu 3,17%, dan inflasi tahun kalender sebesar 2,14%. Kalau kita lihat trennya perkembangan inflasi bulan ke bulan untuk Kota Ambon ini jauh lebih rendah ya dibanding bulan sebelumnya, dan beberapa bulan sejak tahun 2024 ini dari Januari ada beberapa bulan yang mengalami deflasi, yaitu Januari
bulan Juli Agustus di tahun lalu, kemudian di Februari Maret dan di Juli mengalami deflasi. Namun di bulan Mei, April, Mei, Juni dan sedikit lebih tinggi di bulan Mei mengalami inflasi sebesar 2,61 dan turun terus sampai di bulan Juli mengalami deflasi. Pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman tembakau mengalami deflasi yang cukup dalam 4,98 dengan andil 1,44 dan pada kelompok transportasi juga mengalami deflasi yang dalam 1,27 dengan andil 0,22%. Selanjutnya pada Kota Tual ini mengalami deflasi teman-teman 1,02% dengan inflasi year on year sebesar 2,42 dan inflasi tahun kalender sebesar 1,78. Kalau kita melihat perkembangan inflasi di Kota Tual, ini juga pada bulan Januari pernah mengalami deflasi, Maret juga pernah mengalami deflasi, namun ketika bulan Mei mengalami inflasi yang tinggi 2,03 secara mantuman dan kembali turun pada Juni dan bulan Juli mengalami deflasi lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Kalau kita melihat juga masih sama senada dengan Kota Ambon, di kelompok pengeluaran makanan minuman tembakau mengalami deflasi 1,68 dan transportasi mengalami deflasi juga 1,32. Selanjutnya top 5 komoditas yang memicu atau menghambat inflasi secara mantuman untuk Maluku Tengah. Di sana ini yang pemicu ada tomat, ada kangkung di sana, kemudian ada ikan cakalang, terong dan ikan momar. Jadi ada dua jenis ikan yang memicu inflasi untuk di Kota Ambon. Sedangkan di Maluku Tengah, sedangkan di Kota Ambon ada beberapa komoditas yang menghambat inflasi, yaitu ikan momar 0,49, kemudian tarif angkutan udara tadi ya untuk Kota Ambon juga maupun Kota Tual juga ini mengalami deflasi 0,24, ikan kawalinya dengan andil 0,24, ikan komo dan tomat. Sementara di Kota Tual juga sedikit hampir sama dengan di Ambon, cuman ada beberapa komoditas seperti embal GP ini juga mengalami deflasi dan cabai rawit mengalami deflasi secara mantuman. Selanjutnya Bapak Ibu kalau kita melihat perkembangan inflasi secara year on year untuk Provinsi Maluku sebesar 2,71 jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,63. Sebesar 3,63 ini dipicu atau dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran makan minuman yang mengalami inflasi 3,86 dengan andil 1,35. Selanjutnya untuk perlengkapan rumah tangga juga inflasi 1,48 dan deflasi andil 0,07. Kemudian kesehatan juga mengalami inflasi yang cukup tinggi 4,71 dengan andil 0,08. Penyediaan makanan minuman restoran juga inflasi 6,52, 0,47 dan perawatan pribadi masih inflasi 6,04 dan andil 0,48. Selanjutnya untuk Maluku Tengah yang mengalami inflasi year on year 2,03 ini juga dipengaruhi oleh kelompok makan minuman tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,45 dengan andil 0,65. Kemudian ada penyediaan makan minuman kesehatan dulu 8,33,
inflasi dan penyediaan makan minuman restoran juga 8,62 dan perawatan pribadi juga yang mengalami inflasi yang sangat tinggi 9,67. Selanjutnya untuk Kota Ambon secara year on year mengalami inflasi yang tinggi juga, masih di atas angka 3,17%. Ini dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran makan minuman yang mencapai inflasi 6,28% dengan andil 1,70. Kemudian di sana ada kesehatan 3,51, inflasi dan penyediaan makan minum 5,75 dengan andil 0,48. Kota Tual, inflasi year on year juga sebesar 2,42%, yang pengaruhi atau berdampak pada inflasi 2,42 itu pada kelompok pengeluaran makanan minuman mengalami inflasi 5,56 dengan andil 2,11. Selanjutnya untuk penyediaan makan minum juga mengalami inflasi 4,43 dan perawatan pribadi mengalami inflasi 1,25. Kita lihat di sana juga untuk beberapa komoditas pemicu inflasi. Untuk Maluku Tengah ada sawi hijau, ada kangkung, ada tomat, beras, dan nasi dengan lauk. Kemudian Kota Ambon masih beras juga, jadi untuk 3 kabupaten kota di Maluku ini beras masih menjadi komoditas yang memicu inflasi secara year on year. Kemudian ada emas perhiasan untuk Kota Ambon, nasi dengan lauk, ikan momar, segret kretek mesin ya. Selanjutnya untuk Kota Tual ada ikan sikuda, ada rokok juga, ada ikan teri dan gula pasir. Kalau Bapak Ibu kita lihat angka inflasi untuk 3 kota di sana masih tinggi untuk Kota Ambon yang sudah mencapai 3,17. Namun ada perbaikan ya kalau tadi kita lihat perkembangan ya. Sedangkan inflasi Mantuman ada 2 kota mengalami deflasi, tetapi 1 kota mengalami inflasi yaitu Maluku Tengah sebesar 0,32. Secara ringkasan pada bulan Juli 2024 terjadi deflasi Mantuman sebesar 0,82% dan inflasi year on year sebesar 2,71, inflasi year to date sebesar 1,19. Penyumbang utama deflasi bulan Juli secara Mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,78%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain ikan momar, ikan komo, ikan kawalinya, buncis, kacang panjang, bayam, sawi hijau, bawang merah, labu siam, ikan lema, bawang putih, ikan asap, tahu mentah, dan ketimun. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Juli secara year on year ini juga pada kelompok makanan minuman tembakau ada andilnya 1,35%. Di sana ada beras, kangkung, sawi hijau, rokok, tomat, gula pasir, kopi bubuk, buncis, segrek kretek juga, segrek kretek tangan, segrek putih mesin. Kemudian kelompok perawatan pribadi jasa lainnya dengan andil 0,48%. Komoditas penyumbang adalah emas perhiasan, pembalut wanita, popok bayi, sekali pakai, tarif gunting rambut pria, sampo, sikat gigi, krim wahak, dan parfum. Kelompok penyediaan makanan minuman restoran dengan andil 0,47, komoditas penyumbang inflasi adalah nasi dengan lauk, bakso siap santap, kue kering berminyak, gado-gado, ikan goreng, sate, sayur olahan, dan es. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada perkembangan nilai tukar petani. Kalau kita melihat dari secara nasional nilai tukar petani di Indonesia sebesar 119,61 atau mengalami kenaikan 0,70%. Dengan catatan ada 23 provinsi mengalami peningkatan NTP dan 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Nah kalau kita melihat indeksnya, indeks yang diterima petani mengalami kenaikan mencapai 144,61 atau naik 0,31%, dan indeks yang dibayar tercatat 120,91 mengalami penurunan 0,39%.
Provinsi yang penurunannya sangat dalam yaitu Sulawesi Tengah 4,69 dan kenaikan yang tinggi di Bengkulu 3,48. Untuk Maluku sendiri mengalami penurunan 4,17% dengan NTP kita sebesar 101,70. Kalau kita lihat di sana indeks yang diterima juga mengalami penurunan sebesar 3,92 poin dan indeks yang dibayar mengalami kenaikan sebesar 0,27 poin. Jadi dari NTP kita dari 106,13 mengalami penurunan sebesar 101,70. Selanjutnya perkembangan nilai tukar petani ini kalau kita lihat indeks yang diterima ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas penyumbang. Di sana ada cengkeh, ada kakao coklat biji, ada pala biji dan kelapa. Sedangkan indeks harga yang dibayar dipengaruhi oleh beberapa komoditas cabai rawit, ikan cakalang, kangkung, cabai merah sehingga menyebabkan indeks yang dibayar ini mengalami kenaikan 0,27%. Kalau kita cermati lagi menurut subsektor, di sana ada 4 subsektor yang mengalami kenaikan dan 3 subsektor yang mengalami penurunan. Untuk tanaman pangan ini mengalami kenaikan 1,74. Ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas. Ketela pohon ini naik 1,69%, jagung naik 0,35% dan talas naik 0,03%. Selanjutnya untuk subsektor hortikultura ini juga indeks yang diterima naik dan mengalami perubahan. Ini dipengaruhi juga oleh cabai rawit naik, tomat, cabai merah, terung, ketimun, kangkung, bayam dan pare ya. Ini mengalami kenaikan. Perubahannya sebesar 4,62% indeks yang diterima oleh petani. Selanjutnya untuk perkebunan mengalami penurunan 10,47%. Ini juga dipengaruhi oleh ada cengkeh, coklat, pala biji, kelapa, dan karet. Ini mengalami penurunan. Selanjutnya untuk peternakan juga mengalami penurunan sebesar 0,53%. Ini dipengaruhi oleh sapi potong, kerbau, kambing mengalami penurunan. Kemudian untuk perikanan ini naik sedikit 0,24. Nelayan tangkap juga naik 0,53. Dan pembudidaya ikan mengalami penurunan cukup dalam sebesar 3,61 ya. Selanjutnya kalau kita lihat NTUP ini kita mencapai 111,64 namun mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya 3,95%. Penurunannya ini dipengaruhi karena indeks yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 3,92%, yaitu dipengaruhi oleh cengkeh, kakao, pala biji maupun kelapa. Ini hal yang senada juga ya dengan NTP tadi dan dengan NTUP juga untuk indeks biaya produksi ini juga mengalami peningkatan 0,04% dipengaruhi oleh atau disumbang oleh komoditas karung, bensin, parang dan cangkul. Kalau kita melihat subsektor masih senada dengan NTP. Untuk tanaman pangan, hortikultura mengalami kenaikan dan perikanan nelayan juga mengalami kenaikan. Sedangkan mengalami penurunan tanaman perkebunan, peternakan dan budidaya ikan. Selanjutnya untuk nilai indeks konsumsi rumah tangga, kita lihat di sana mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,29%. Kalau kita melihat indeksnya sebagian besar mengalami perubahan yang positif, hanya rekreasi olahraga dan budaya yang mengalami perubahan negatif. Selanjutnya ada beberapa komoditas yang menyumbang
utama peningkatan indeks konsumsi rumah tangga. Di sana ada cabai rawit dengan andil 0,2, ikan cakalang, kangkung, cabai merah, ikan tembang, bensin, minyak tanah, kacang panjang, terung, dan ikan ekor kuning. Sementara ada beberapa komoditas juga yang menghambat indeks konsumsi rumah tangga ini. Bawang merah di sana, ada beras juga, ada ikan laya, ikan kembung, ikan tongkol, bawang putih, ikan selar, ikan teri, dan buncis serta minyak goreng. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BBPBM, kita juga mengalami sedikit kenaikan 0,04%. Ini dipengaruhi oleh sebagian besar kelompok pengeluaran produksi, namun untuk kelompok bibit ini mengalami penurunan sebesar 0,14. Selanjutnya kita masuk pada indikator ekspor dan impor. Perkembangan ekspor Maluku untuk bulan Juni melalui pelabuhan Maluku mencapai 16,12 juta US dollar, naik 2.393,37% dibanding bulan Mei 2024. Kita bisa lihat di sana grafiknya secara year on year ini mengalami penurunan 2,95%, namun secara mantuman Juni terhadap Mei mengalami kenaikan 2.393,37%. Selanjutnya nilai ekspor komoditas asal Maluku Juni 2024 melalui pelabuhan luar Maluku mencapai 0,56 juta US dollar, turun 85,44% dibanding bulan Mei 2024. Bapak Ibu bisa lihat di sana perkembangan baik mantuman maupun sebelumnya baik mantuman maupun year on year ini mengalami penurunan ya, 54,10% dan 85,44%. Di sana Bapak Ibu bisa melihat untuk bulan Mei ya, Juni terhadap bulan Mei secara total untuk yang ekspor non migas ini mengalami penurunan, namun demikian juga ekspor secara total ekspor ini juga mengalami penurunan. Sedangkan ekspor migas ini kita juga sedikit mengalami kenaikan ya, Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat kumulatif ekspor melalui pelabuhan Maluku, secara situsi kumulatif nilai ekspor periode Januari sampai Juni sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama 2 tahun yang lalu 2022 dan 2023. Jadi untuk perkembangan ekspor non migas melalui pelabuhan Maluku ini menurut sektor, jadi ada pertanian, kehutanan, perikanan itu bisa dilihat mencapai 0,65 juta US dollar, kemudian itu secara total, kemudian untuk industri pengolahan itu 4,35 juta US dollar. Jadi secara bulanan nilai ekspor sektor pertanian mengalami penurunan, namun secara tahunan meningkat, sementara sektor industri pengolahan mengalami pola sebaliknya. Selanjutnya pangsa ekspor melalui pelabuhan Maluku pada Juni 2024, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Maluku dengan persentase sebesar 93,92% atau 15,14 juta US dollar. Kemudian sisanya itu ada di Singapura hanya 0,14 juta atau 1%, Hong Kong 2%, Vietnam juga 2% dan lainnya 1%. Tapi kalau nilai ekspor menurut pelabuhan muat, kita lihat di sana ada pelabuhan Bula sangat tinggi 69,62% atau 11,22 juta US dollar.
Sedangkan untuk Pelabuhan Yosudarso 4,62 juta dan Bandara Patimura hanya 1,72%. Selanjutnya kalau kita melihat pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku, di sana dari Jawa Timur kita cukup banyak 87,59%. Kemudian di Banten ya, Sulawesi Selatan ada 12,40% dan di Banten 0,01%. Jenis ekspor komoditas asal Maluku yaitu ikan dan udang, ada nilai ekspornya 0,40 juta US dollar atau 70%, rumput laut, kemudian getah damar itu 15,33% dan yang paling kecil perhiasan atau permata 2,20%. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat perkembangan impor di bulan Juni. Perkembangan nilai impor kita ini secara year on year naik 245,82%. Secara yang mantuman 188,76% ya. Baik migas maupun non migas ini juga mengalami kenaikan ya. Jadi dari 19,90 juta US dollar naik 57,47 juta US dollar. Jadi total nilai impor mengalami peningkatan secara bulanan maupun tahunan. Kelompok migas dan non migas mengalami peningkatan nilai impor secara bulanan maupun tahunan juga. Kemudian secara kumulatif impor kita dari 2022 sampai 2024 secara situsi nilai impor mencapai nilai tertinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 dan 2023. Kalau kita lihat di sana sebesar 233,53 juta US dollar ya secara kumulatif. Kemudian kalau kita lihat menurut penggunaan di sana untuk bahan baku penolong itu cukup besar, sedangkan barang konsumsi 8,83 juta ya US dollar. Jadi nilai impor barang modal mengalami penurunan secara tahunan, sedangkan nilai impor bahan baku penolong mengalami peningkatan secara bulanan maupun tahunan. Selanjutnya pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor, di sana kita lihat pangsa impor kita ini Singapura cukup besar 58,63% terhadap total impor, maksudnya itu ada 48,64 juta US dollar, kemudian yang Vietnam 8,83 juta US dollar atau sebesar 15,37%. Jadi pada bulan Juni ini Singapura menjadi negara utama asal impor Maluku dan seluruhnya melalui pelabuhan Yosudarso. Selanjutnya kalau kita lihat neraca perdagangan kita, neraca perdagangan pada bulan Juni ini mengalami defisit lebih dalam dibanding pada bulan sebelumnya, Mei 2024 maupun Juni 2023. Bapak Ibu bisa lihat di sana secara mantuman neraca kita 22,09 juta US dollar, sedangkan year on year 41,34 juta. Jadi kita memang masih defisit ya, masih defisit karena ekspor kita jauh lebih tinggi daripada impor. Impor kita jauh lebih tinggi daripada ekspor. Ringkasannya pada bulan Juni 2024 nilai ekspor Maluku mencapai 16,12 juta US dollar, mengalami peningkatan sekitar 2.393,37% secara bulanan dan penurunan 2,95% secara tahunan. Kenaikan nilai ekspor secara bulanan dipengaruhi adanya ekspor migas dan bertumbuhnya ekspor non migas kelompok ikan dan udang. Dari sisi impor, nilai impor mencapai 47,47 juta US dollar, mengalami peningkatan sekitar 188,76%. Secara bulanan sebesar 120,92% secara tahunan.
Kelompok sektor migas mengalami peningkatan nilai impor secara bulanan maupun tahunan. Pada Juni 2024, Maluku kembali mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 41,35 juta US dollar. Neraca perdagangan pada bulan Juni ini mengalami defisit lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu. Selanjutnya kita masuk pada indikator berikut, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Bila kita melihat perkembangan tingkat penghunian kamar hotel untuk Provinsi Maluku, TPK kita mencapai 38,07%, naik 0,59 poin. Sedangkan kalau kita melihat TPK untuk akomodasi lainnya juga mengalami kenaikan 2,46 poin, namun TPK-nya baru berkisar antara sekitar 20,98% atau mencapai 20,98%. Sedangkan TPK gabungan mencapai 25,49% atau naik 1,99 poin. Selanjutnya kalau kita melihat menurut kategori hotel berbintang menurut kelas di Provinsi Maluku, kita lihat di sana mulai dari bintang 1 TPK-nya 41,13%, baik mantuman maupun year on year mengalami kenaikan masing-masing 1,76 maupun 3,95 poin. Kemudian bintang 2 mengalami kenaikan juga namun secara year on year, tetapi secara mantuman mengalami penurunan 5,05 poin, dan bintang 3 TPK-nya 26,52 baik mantuman maupun year on year mengalami kenaikan, dan TPK untuk bintang hotel berbintang 4 sebesar 58,18% mengalami kenaikan baik mantuman maupun year on year masing-masing 4,32 dan 14,63%. Selanjutnya kita lihat perkembangan jumlah tamu asing dan tamu domestik pada hotel berbintang. Secara mantuman naik tamu domestik untuk akomodasi tamu asing untuk hotel bintang bulan Juni secara mantuman naik 52,46%, tamu asing di akomodasi lainnya juga secara mantuman naik 20,83%. Sedangkan tamu domestik untuk akomodasi lain maupun bintang juga mengalami kenaikan masing-masing 0,94 dan 5,42%. Bapak Ibu bisa lihat di perkembangan tamu yang menginap di Maluku baik untuk akomodasi lainnya dan akomodasi bintang. Untuk yang bintang 12.207 tamu, sedangkan yang akomodasi lainnya 23.477 tamu yang menginap. Selanjutnya kalau kita melihat persebaran tamu domestik menurut kelas berbintang, untuk bintang 4, bintang 2 ya paling banyak 38,29%, diikuti oleh bintang 4 29,69%, dan bintang 3 17,61%, dan bintang 1 hanya 14,41%. Kita bisa lihat di sana rata-rata lama tamu menginap untuk tamu asing di hotel berbintang secara mantuman turun 0,61 poin, dan tamu domestik juga mengalami penurunan 0,10 poin. Rata-rata lama tamu asing yang diakomodasi lainnya juga turun 0,91, namun sebaliknya untuk tamu domestik di akomodasi lainnya mengalami kenaikan 0,01. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk kepada perkembangan statistik transportasi yang merupakan indikator terakhir. Perkembangan transportasi angkutan udara, kita lihat di sana bandara yang diamati Pattimura dan beberapa bandara kecil yang ada di Maluku. Untuk kunjungan pesawat penerbangan domestik yang di Bandara Pattimura sebesar 385 untuk kondisi Juni 2024. Kemudian kalau kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun di bulan Juni ini terus mengalami peningkatan kalau kita bandingkan mulai dari Januari, dan sedikit lebih rendah dibanding
tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun 2022 pernah mencapai 877 pada bulan yang sama. Jadi secara mantuman meningkat dibanding bulan Mei 42,47, namun secara year on year mengalami penurunan 2,58 dan secara situsi juga mengalami penurunan 23,09%. Selanjutnya untuk transportasi penumpang penerbangan domestik ini untuk Patimura itu ada 33.097 penumpang yang lewat Patimura, kemudian yang paling sedikit ada di Wahai yang cuma 0,06 ribu orang. Selanjutnya secara mantuman maupun year on year mengalami kenaikan 5,81%. Dan year on year 7,24%. Secara situsi memang mengalami penurunan yaitu 1,14%. Selanjutnya kalau kita melihat transportasi angkutan udara untuk keberangkatan penumpang penerbangan domestik, kita lihat di sana baik mantuman maupun year on year mengalami kenaikan masing-masing 12,23% dan 3,86%. Kemudian secara situsi mengalami penurunan 0,60%. Kemudian untuk muat barang ya penerbangan, ini kita lihat di sana ada 492,78 ton ya volumenya. Kalau kita lihat ini sedikit mengalami penurunan mantuman 10,64%, tapi secara year on year sedikit mengalami kenaikan maupun situsi mengalami kenaikan 0,65%. Selanjutnya kalau kita melihat transportasi untuk angkutan laut, di sana untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul baik bulan Juni tahun lalu, bulan Mei 2024, Juni ini terus mengalami kenaikan. Selanjutnya juga untuk pelabuhan pengumpul sedikit terkoreksi dari bulan Juni untuk Mei 2024 ke Juni ya. Jadi Juni 2024 mengalami kenaikan. Maksudnya Juni 2023 ya sedikit terkoreksi turun. Sedangkan di Juni 2024 untuk pelabuhan pengumpul mengalami kenaikannya. Jadi baik mantuman maupun year on year mengalami kenaikan. Sedangkan untuk bongkar, perkembangan bongkar barang bongkar dan muat untuk moda laut, ini baik mantuman maupun year on year untuk pelabuhan utama bongkar ini naik cukup signifikan 403,78%, mantuman year on year 433,14%. Sedangkan bongkar untuk pelabuhan pengumpul naik masing-masing 12,97 dan 7,71 ya year on year. Dan pelabuhan utama muat untuk yang muat ini juga sama naik signifikan 411 dan 301 baik mantuman maupun year on year. Sebaliknya untuk pelabuhan pengumpul yang muat ini mengalami penurunan yang cukup dalam juga ya baik mantuman maupun year on year. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan beberapa indikator terkini untuk bulan Juli 2024 dan juga ada yang bulan Juni 2024. Semoga data-data yang kita rilis dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan di daerah ini, dan kami mohon untuk teman-teman media dapat merilis atau mempublish untuk masyarakat agar mengetahui juga indikator-indikator yang dirilis oleh BPS. Bapak Ibu, bahan tayang bisa di-download di laman yang tertera di depan ini dan bisa mengakses juga berita resmi statistik pada alamat yang kita sudah sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Selesai.